Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah mahasiswa sekalian, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang perkembangan abnormal. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan perkembangan abnormal tersebut. Yang pertama, bahwa perkembangan itu adalah sebuah proses yang sifatnya dinamis. Artinya akan selalu terjadi perubahan. Nah, ketika misalnya terjadi ketidakdinamisan pada sebuah perkembangan, maka artinya bahwa perkembangan tersebut mengalami gangguan atau yang biasa disebut dengan perkembangan abnormal. Kalau kita mencoba melihat pada salah satu referensi buku perkembangan peserta didik, ini salah satunya di sini dijelaskan bahwa perkembangan abnormal itu tidak hanya mencakup pada gangguan perkembangan, akan tetapi juga lebih mengarah kepada perkembangan yang lebih cepat atau di atas daripada normalnya. Misalnya saja pada perkembangan anak yang jenius itu juga dikategorikan dalam perkembangan yang abnormal. Nah, selanjutnya dalam disiplin ilmu psikologi kita mengenal ada satu cabang dari psikologi yang memang membahas tentang segala bentuk gangguan ataupun kelainan, baik yang menyangkut tentang isi daripada gangguan tersebut maupun yang berkaitan dengan proses ataupun faktor-faktor apa yang menjadi penyebab dari gangguan tersebut. Nah, cabang ilmu itu disebut dengan atau lebih kita kenal dengan istilah psikologi abnormal. Nah, pada penjelasan kali ini kita akan membahas perkembangan abnormal itu dari beberapa kategori. Yang pertama adalah dari segi fisik, kemudian yang kedua dari segi perilaku, kemudian yang ketiga dari segi kognitif. Nah, kita masuk pada gangguan perkembangan yang pertama, yaitu dari segi fisik. Nah, mahasiswa sekalian, untuk gangguan perkembangan dari segi fisik itu cukup mudah untuk kita amati karena ini berkaitan dengan gangguan perkembangan pada anggota tubuh dari individu tersebut. Nah, anggap saja misalnya seperti ini. Seorang individu yang lahir ataupun mengalami kejadian-kejadian sehingga menyebabkan salah satu anggota tubuhnya tidak berkembang secara normal atau bahkan mengalami kesehatan secara fisik. Berikutnya adalah gangguan perkembangan yang kedua, yaitu cacat mental. Jadi secara umum cacat mental ini biasa kita sebut dengan deviansi. Nah, deviansi ini lebih mengarah kepada gangguan pada pola tingkah laku individu yang kemudian pola tingkah laku tersebut berbeda atau tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dalam suatu masyarakat. Nah, cacat mental berikutnya selain dari deviansi tadi adalah gangguan mental atau yang biasa kita sebut dengan retardasi. Nah, retardasi ini artinya adalah perkembangan mental individu atau peserta didik kita itu di bawah dari rata-rata atau mengalami kelambatan. Nah, retardasi mental ini bisa menyebabkan individu itu mengalami gangguan dalam perkembangan intelektualnya, sehingga menyebabkan peserta didik kita akan mengalami kelambatan dalam proses belajarnya. Kemudian dampak berikutnya adalah individu dengan retardasi ini rentan untuk mengalami gangguan kepribadian ataupun gangguan perilaku lainnya. Nah,
Gangguan perkembangan berikutnya setelah ada gangguan fisik, kemudian ada gangguan cacat mental. Selanjutnya gangguan yang ketiga itu adalah gangguan psikososial dan perilaku. Nah, di gangguan psikososial dan perilaku ini lebih mengarah kepada bagaimana gangguan perkembangan pada individu dalam kaitannya dengan kemampuannya untuk menjalin relasi sosial dan juga kemampuannya untuk menunjukkan perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang. Nah, kalau yang dijelaskan di buku perkembangan peserta didik ini ada beberapa jenis gangguan. Yang pertama yang diangkat adalah autistik. Nah, atau yang biasa kita dengar dengan sebutan autis. Jadi autis ini adalah salah satu bentuk gangguan yang kemudian itu merupakan lebih dominan dipengaruhi oleh faktor bawaan sejak lahir. Nah, ciri-cirinya yang kita bisa amati, ciri-cirinya adalah yang pertama, anak dengan autistik itu sulit untuk membangun relasi atau menjalin hubungan dengan orang lain karena dia lebih merasa kayak cemas, kemudian khawatir, merasa tidak nyaman, kemudian dia lebih nyaman untuk mengamati benda-benda yang sifatnya kayak diam, kemudian bekerja dengan sendiri. Nah, yang kedua adalah anak yang sukar dididik. Mungkin dalam hal ini kalau saya ingin menemukan atau memberikan kalimat yang sepadan adalah anak yang kemudian memiliki gangguan perilaku. Artinya anak tersebut sulit untuk menampilkan atau memperlihatkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang ada di sekolah tempat dia belajar. Nah, ini banyak terjadi di kalangan remaja ataupun di kalangan peserta didik kita, bahwa memang ada peserta didik atau ada saja peserta didik yang kemudian memang cenderung senang untuk kemudian menampilkan perilaku-perilaku yang sifatnya menentang dari norma-norma yang ada di lingkungan sekolahnya. Nah, anak dengan kategori tadi yang sulit untuk dididik, inilah yang kemudian cenderung untuk menjadi siswa yang menampilkan perilaku yang bolos tinggi, kemudian tidak terlibat aktif dalam proses belajar mengajar, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas atau perilaku-perilaku tanpa kemudian mempertimbangkan resiko dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Nah, gangguan berikutnya yakni gangguan belajar atau anak dengan gangguan belajar. Anak dengan gangguan belajar ini artinya adalah anak yang tidak mampu untuk memfokuskan perhatian mereka pada saat proses belajar mengajar. Kemudian selain itu, anak dengan gangguan belajar tersebut tidak mampu untuk mengekspresikan ide, menyusun kalimat, mengungkapkan dengan bahasa yang baik, dan juga kurang mampu dalam menggunakan logikanya. Gangguan belajar ini salah satu yang menjadi penyebabnya adalah kerusakan pada otak atau gangguan fungsi otak. Nah, ketika yang menjadi penyebabnya adalah gangguan fungsi otak, maka tentu itu akan berefek pada kemampuan berbahasa anak, kemudian kemampuan kognitifnya, kemudian juga pada kemampuan motorik dan bahkan kemampuan sosialnya. Nah, kemudian berikutnya yang menjadi penyebab yang kedua adalah kita perlu memperhatikan faktor motivasi dari peserta didik tersebut. Nah, selain dari motivasi, juga faktor dari lingkungan sekitar peserta didik. Apakah dia adalah peserta didik yang mendapatkan dukungan sosial atau social support yang baik, ataukah dia adalah peserta didik yang kemudian mendapatkan social support yang rendah. Nah, selain tadi kita membahas tentang retardasi, di sini juga ada kebalikan dari retardasi, yaitu anak yang berbakat. Jadi anak yang berbakat ini artinya adalah anak yang kemampuannya di atas rata-rata. Jadi kebalikan dari retardasi. Nah, anak dengan kemampuan di atas rata-rata ini memiliki beberapa ciri.
Di antaranya adalah perkembangan psikomotoriknya jauh lebih cepat dibandingkan dengan rata usianya. Kemudian yang kedua, perkembangan kognitifnya atau perkembangan intelektualnya jauh lebih cepat dibandingkan dengan teman-teman seusianya. Artinya bahwa mental age-nya itu lebih besar daripada usianya yang sesungguhnya, sehingga itu menyebabkan dia mampu untuk berpikir lebih kritis dan kreatif. Kemudian berikutnya adalah dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi, ya, memiliki kepercayaan diri yang tinggi, kemudian keinginan untuk suksesnya lebih tinggi, dan selanjutnya anak yang berbakat itu lebih cenderung menyukai bergaul dengan orang yang usianya lebih tinggi daripada dia atau lebih di atas dia.